Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Herdiansah. Saya dari Prodi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dan di video ini saya akan mempresentasikan bagaimana pengurusan jenazah dalam agama Islam. Pengurusan jenazah dalam Islam hukumnya fardu kifayah, artinya jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lain. Dan tujuan dari pengurusan ini adalah untuk memuliakan jenazah dan menjalankan perintah agama. Pengurusan jenazah dilakukan secara berurutan, dimulai dari memandikan, kemudian mengkafani, dilanjutkan dengan menyolatkan dan terakhir menguburkan jenazah. Setiap tahapan memiliki tata cara yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan tubuh jenazah dari najis dan kotoran sebelum dikafani. Orang yang memandikan harus menjaga kehormatan jenazah dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang sejenis kelaminnya, kecuali oleh mahram ataupun pasangan. Kemudian tata cara memandikan jenazah yaitu dimulai dengan menutup aurat, kemudian membersihkan najis. Setelah itu, jenazah diwudukan seperti orang hidup. Lalu, seluruh tubuh dibasuh dengan air bersih. Dan juga disunahkan menggunakan air yang diberi wewangian yang dilakukan dengan lembut serta dimulai dari bagian kanan. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah proses membungkus tubuh jenazah menggunakan kain kafan. Kain yang digunakan harus bersih dan suci, serta menutupi seluruh tubuh jenazah sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kehormatan jenazah tersebut. Selanjutnya tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama digunakan kain putih yang bersih. Dan untuk laki-laki biasanya terdiri dari 3 lapis, sedangkan perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan. Kain diberi wewangian agar harum, lalu diikat pada beberapa bagian seperti kepala, pinggang, dan kaki agar tidak terbuka. Tahap selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat khusus yang dilakukan tanpa ruku dan sujud, hanya dengan berdiri bagi yang mampu. Tujuan utama dari sholat ini adalah untuk mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama dimulai dengan niat, kemudian dilakukan 4 kali takbir, di mana pada takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat membaca doa penutup. Kemudian diakhiri dengan salam. Berikut adalah niat sholat jenazah. Untuk laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tahap selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah tahap terakhir dalam pengurusan jenazah. Proses ini dilakukan setelah sholat jenazah dengan tujuan menjaga kehormatan jenazah dan mengembalikannya ke dalam tanah sesuai dengan ajaran Islam. Tata cara menguburkan jenazah. Dalam proses penguburan terlebih dahulu disiapkan liang kubur. Jenazah dimasukkan dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Setelah itu, kubur ditutup dengan tanah dan diakhiri dengan doa sebagai bentuk penghormatan dan permohonan ampunan. Kesimpulan dari presentasi ini, pengurusan jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah yang dilakukan secara berurutan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan sesuai syariat Islam, sebagai bentuk penghormatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian presentasi saya mengenai pengurusan jenazah dalam ajaran Islam. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.